Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min sururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi man la nabiyya ba'dah. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin ibni Abdullah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'du. Hadratul mukarramin, para habaib, para kiai, para asatidah, para alimil ulama, para tuan-tuan guru, yang sama kita muliakan, yang sama kita hormati. Wabil khusus Imam Besar Umat Islam Al-Habib Muhammad Rizik bin Hussein Syihab, begitu pula Kiai Haji Ahmad Sobri Lubis, Kiai Haji Nurzaini Suwanda, wabil khusus lagi akhina fillah Buya Safruddin yang malam hari ini jadi MC. Kita doakan mudah-mudahan para habaib kita, para alimil ulama kita, para guru-guru kita, semoga Allah panjangkan umurnya, Allah jaga kesehatannya, semoga Allah berikan kekuatan istiqomah untuk berjuang di jalan Allah. Amin ya rabbal alamin. Yang saya hormati, yang sama kita muliakan, keluarga besar Sahibul Haul, ad-da'i ilallah wal mujahid fi sabilih, Kiai Haji Ahmad Hashim bin Abah Nailun, pimpinan Pondok Pesantren Al-Quran Al-Mujahidin Hashim, yang pada malam hari ini haul yang kelima. Kita doakan khusus untuk almarhum yang kita hauli pada malam hari ini, semoga segala amal ibadah dan perjuangannya diterima oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, segala dosa dan kesalahannya diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dan semoga diberikan tempat yang indah di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan begitu pula untuk keluarganya, khususnya putra putrinya, kita doakan menjadi putra putri yang soleh dan solehah, bisa melanjutkan perjuangan almarhum di dalam menegakkan li'ilali kalimatillah. Amin ya rabbal alamin. Tidak lupa salam penghormatan saya sampaikan kepada seluruh aparatur pemerintah, Bapak RT, RW, Lurah, Camat, Kapolsek, Dandim yang hadir maupun diwakili pada malam hari ini. Begitu pula yang saya hormati, yang saya muliakan, yang saya banggakan, seluruh kaum bapak dan kaum ibu, remaja putra, remaja putri, santriwan dan santriwati, hadirin wal hadirat rahimakumullah. Alhamdulillah, segala puja dan puji mutlak milik Allah Jalla Jalaluh, yang pada malam hari ini tentu kita semua hadir di tempat ini atas izinnya. Mudah-mudahan hadirnya kita semua bisa menjadi wasilah atau penyebab turunnya rahmah dan barokah. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan untuk manusia mulia, manusia sempurna, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua selaku umatnya kelak akan mendapatkan syafaatul uzma dari beliau, dan pada akhirnya mudah-mudahan kita semua dijadikan oleh Allah sebagai penghuni surganya. Amin ya rabbal alamin. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Haul ada 3 makna. Yang pertama, haul artinya sekitar
Subhanalladzi asra bi 'abdihi lailam minal masjidil haram ilal masjidil aqsal ladzi barakna haula. Haul sekitar. Allah berkahi sekitar Masjidil Aqsa. Yang kedua, haul artinya daya atau kekuatan. Yang selalu kita baca, la haula wala quwata illa billahil aliyyil azim. Tidak ada daya dan kekuatan. Jadi haul yang kedua artinya daya atau kekuatan. Tidak ada daya dan kekuatan kecuali milik Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, haul yang ketiga yang dimaksud ilmu fikih, haul adalah 1 tahun. Biasanya urusan zakat, punya harta 1 tahun, maka kalau sudah sampai nisabnya keluar zakat, nah itu namanya haul. 1 tahun, setiap setahun sekali. Nah, hari ini haul yang kelima, kita mengenang guru kita tercinta Kiai Haji Ahmad Hashim, yang semua kita tahu perjuangan beliau luar biasa. Beliau adalah pejuang dakwah, beliau adalah pejuang hizbah. Beliau ini ulama yang istiqomah menyebarkan dakwah di tengah-tengah masyarakat. Alhamdulillah. Menegakkan amar ma'ruf nahi munkar, menyelamatkan umat dari kemaksiatan dan kesesatan. Alhamdulillah. Jawab yang kompak semuanya. Perjuangan Kiai Haji Ahmad Hashim hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Takbir. Sallu ala nabi. Insyaallah. Maka para alumni setiap haul diupayakan bisa hadir, insya Allah. Cuman nih zaman udah canggih, gara-gara ada live streaming, kadang-kadang jadi males, cuman transfer duit doang. Betul apa betul? Padahal kalau bisa ya transfer, ya dateng, insya Allah. Ingat, ada makalah yang terkenal, yang sering didengar sama santri. Laula murabbi ma'araftu rabbi. Andai kata tidak ada murabbi, andai kata tidak ada guru yang mengajarkan kita, ma'araftu rabbi, niscaya kita tidak mengenal lebih dekat siapa itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita tahulah, dari kita dilahirkan oleh ibu, diazankan telinga kanan kita. Betul apa betul? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Artinya kita udah dikenalin asma Allah begitu lahir. Kemudian begitu anak-anak, kita juga diajarin sama orang tua kita tentang agama, tentang akidah, tentang akhlak. Tapi belum tentu ngajarinnya sempurna. Betul apa betul? Maaf, apalagi punya orang tua yang latar belakangnya nggak pernah ngaji, nggak pernah mesantren. Sekena-kenanya ngajarin agama buat anaknya. Betul atau tidak? Nah, begitu dimasukkan ke pondok pesantren baru maksimal tuh. Araftu Rabbi. Diajarin baca Quran biar tahsin, biar bagus, biar bener makhrajnya, biar bener tajwidnya. Gampangannya tajwid, panjang pendeknya dah. Jelas apa jelas? Diajarin sama guru ilmu tajwid. Bagaimana kita paham tentang wudu, tentang sholat, baik itu syarat, rukun yang membatalkannya. Belajar ilmu fikih di pesantren sama guru kita. Biar kita mengenal Allah. Siapa itu Allah? Diajarin sifat 20, wajibnya, mustahilnya, jaiznya. Betul apa betul?
Begitu pula kita mengenal Nabi, diajarin sifat wajib para rasul, begitu pula mustahilnya, begitu pula jaiznya. Gak cukup sampai di situ, diajarin juga sama guru-guru kita tentang akhlakul karimah, akhlak yang baik untuk dirinya, nanti berumah tangga, untuk keluarganya, bahkan untuk di kalangan masyarakat diajarkan oleh guru-guru kita, khususnya yang pernah nyantri sama Kiai Ahmad Hashim. Alhamdulillah. Ya Allah, jawab yang kompak buat alumni nih, khususnya nih datang ke acara haul guru, penting atau tidak? Orang kompak, penting atau tidak? Allah, penting banget. Nih kan seneng Kiai Hashim lihat misalkan alumninya datang. Alhamdulillah. Bapak Ibu hadirin wal hadirat rahimakumullah. Innama yakhsyallaha min ibadihil ulama. Sesungguhnya yang memiliki rasa takut kepada Allah hanya ulama. Innama itu adatun min adawatil hasr. Kalau bahasa kitanya hanya. Innama yakhsyallaha min ibadihi al ulama'u. Orang yang punya rasa takut kepada Allah di dalam ayat ini adalah ulama. Al ulama jam'un alim. Ulama itu jamaknya lafaz alim. Artinya orang yang takut kepada Allah, mereka orang yang alim, alimun fiddin. Maksudnya orang yang alim khususnya dalam urusan agama. Jelas apa jelas? Nah, karena ulama ini adalah mereka sosok-sosok yang begitu memiliki rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala, di era sekarang sudah tidak ada kenabian lagi. Siapa yang melanjutkan perjuangan para nabi? Al ulama warasatul anbiya, ulama pewaris para nabi. Jawab yang kompak nih, akidah setelah Nabi Muhammad ada nabi lagi atau tidak? Setelah Nabi Muhammad ada rasul lagi atau tidak? Yakin? Kalau ada sekelompok organisasi kek, kelompok pengajian kek, kelompok apa kek namanya, meyakini punya nabi baru setelah Nabi Muhammad, jawab yang kompak, sesat atau tidak? Sesat atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Dua-duanya. Betul apa betul? Nabi terakhir harga mati, Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Betul apa betul? Maka na Muhammadun aba ahadim mirijalikum. Maka na Muhammadun ahadim mirijalikum walaki Rasulullahi wa khataman nabiyyin. Nabi Muhammad itu khataman nabiyyin. Khatam itu artinya penutup, penutup para nabi. Dikuatin sama hadis Nabi. Kan yang namanya hadis itu diantaranya untuk menjelaskan makna Al-Quran, bayanul Quran. Dalam hadis Nabi katakan, la nabi ya ba'di, tidak ada nabi lagi setelahku. Artinya kuat ini ayat, kalimat khotaman nabiyyin, bahwa penutup para nabi tidak lain tidak bukan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad. Jawab yang kompak, yakin atau tidak? Percaya atau tidak? Jadi kalau ada orang ngaku Islam punya nabi lagi setelah Nabi Muhammad, Islam atau kafir? Islam atau sesat? Kalau dibiarkan berkembang bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Dua-duanya. Ini akidah ini. Betul apa betul? Urusan cewek aja bacok-bacokan. Betul nggak kira-kira? Betul nggak? Apalagi urusan agama. Betul apa betul? Setelah Nabi Muhammad udah nggak ada nabi lagi, saudara. Dilanjutkan era para sahabat. Sahabat selesai, dilanjutin tabiin, tabiin selesai, dilanjutin tabiut tabiin. Kalau mau ngaku nabi mah Sayyidina Abu Bakar ngaku nabi. Betul apa betul? Jawab yang kompak, Sayyidina Abu Bakar ngaku nabi enggak?
Enggak, ya Allah, kalau mau ngaku nabi tuh di zaman itu tuh yang deket-deket sama nabi ngaku nabi, enggak ada. Satu pun sahabat nggak ada yang mengaku dirinya sebagai nabi, sebagai rasul. Ini belakangan dari India ngaku jadi nabi, kan bergeledek gitu. Betul apa betul? Ya gua tahu di India tukang bajai. Insya Allah. Bapak Ibu yang saya cinta, yang saya hormati, setelah era tabi'ut tabi'in, nah para ulama salaf, abad 3 abad tuh, abad pertama, kedua, ketiga, terus sampai sekarang, namanya kholaf nih, jelas apa jelas? Udah nih semua era ulama, ulama zaman sahabat, ulama zaman tabi'in, ulama zaman tabi'ut tabi'in, ulama salaf sampai seterusnya ulama kholaf. Di sana itu ada Imam Ghazali dan lain-lain sampai ke guru-guru kita saat ini. Nah, para ulama inilah pewaris para nabi. Karena ulama pewaris para nabi, kita ikuti para ulama. Insya. Jawab yang kompak, siap ikuti para ulama? Siap ikuti para ulama? Takbir. Baik dari kalangan habaibnya yang jadi ulama atau yang bukan habaibnya, mereka orang-orang yang alim, mau habib atau bukan habib, orang-orang alim yang diberi ilmu oleh Allah, kita wajib ikuti mereka, insya Allah, selama ada selamanya, selama ulama itu ulamaul khair, selama ulama itu ulama yang baik. Di mana visi misi para nabi dan rasul apa sih? Menuntun umat untuk berakidah yang benar. La ilaha illallah. Kurang kompak. La ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Karena kita saat ini eranya nabi terakhir, nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang perintah Allah yang kemudian dikemas menjadi istilah syariat, itu sholat 5 waktu, itu puasa, itu zakat dan lain sebagainya. Nanti buah dari Islam iman, lahirlah ihsan alias akhlak. Akhlak yang lahir dari iman dan Islam, atau dengan kata lain takwa, yang diajarkan oleh para ulama kita harus ikuti. Intinya ulama yang harus kita ikuti adalah ulama yang mengajarkan tentang Islam, tentang iman, tentang ihsan, atau tentang akidah, tentang syariat, tentang akhlak yang benar, tuntunannya dari Allah dan Nabi kita tercinta, Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jelas apa jelas? Ini sekarang zamannya zaman medsos nih masalahnya. Udah krisis ilmu sekarang. Maksudnya apa krisis ilmu? Orang lebih asik ngaji di kitab YouTube. Betul apa betul? Betul nggak? Lebih asik ngaji sama YouTube, bagaimana ceritanya? Boleh kita lihat ceramahnya Ustadz Kiai Habib di YouTube, boleh. Tapi itu hanya sebagai referensi biasa aja. Yang afdol tuh bukan ngaji sama YouTube, datang ke pengajian, duduk di hadapan ulama, dengerin apa yang dibaca. Itu yang benar. Jelas apa jelas? Makanya sekarang ini krisis ilmu. Krisis ilmu. Antum boleh cek saat ini, berapa sih yang serius anak-anak pada pesantren? Coba antum cek sekarang ini. Ditambah lagi sekarang ini serangan ke pesantren nggak main-main. Padahal dukun tuh yang di Pati dibilang kiai, dia cabuli santrinya, dibilang kiai cabul, kan sambil geledek gitu. Itu padahal dukun. Yang di Pekalongan kemarin juga sama, sampai santrinya bunting, hamil, lahiran, ternyata dukun juga. Bayangin, dilabelin kiai. Padepokan dilabelin pondok pesantren, akhirnya dibully kiai di mana-mana, pesantren dibully di mana-mana, dikata tempat apa? Tempat pencabulan. Akhirnya banyak orang tua yang enggan mesantrenkan anaknya. Jawab yang kompak, narasi seperti ini bahaya atau tidak? Kurang kompak, bahaya atau tidak? Ya Allah,
urusan asusila, kalau mau bicara urusan asusila di semua lini ada. Betul atau tidak? Jawab yang kompak. Di sekolahan pemerkosaan ada atau tidak? Di kampus pemerkosaan ada atau tidak? Ya Allah, di mana-mana ada. Betul lah, betul. Kenapa cuma pesantren yang diangkat? Kenapa cuma kiai yang dihajar habis-habisan tentang pencabulan? Apalagi bicara LGBT, saudara. Di mana-mana ada kok. Dari mulai tengah-tengah masyarakat, konon sampai istana masuk LGBT. Innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Aduh, kemarin coba lihat tuh di kampus, laki sama laki ciuman, kan sambar geledek gitu. Aduh, udah ngeri dah nih, nggak ngerti nih zaman seperti apa nih, gua bingung. Laki sama laki ciuman, adu jigong, kan goblok itu. Allah, Allah, Allah. Jawab yang kompak. Kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ini kalau dibiarkan LGBT bahaya atau tidak? Biarkan atau lawan? Tabok apa kepret? Dua-duanya. Masa kalah sama ayam jago? Lah ayam jago ketemu ayam jago kawin apa kagak? Kagak. Biasa tahu mana jantan mana betina. Betul nggak? Ayam jago ketemu ayam jago berantem yang ada. Betul lah, betul. Ketemu ayam betina baru kek kan begitu. Ya Allah. Laki ama laki ini Masya Allah ngeri-ngeri. Bener Bapak Ibu, survei mengatakan darurat LGBT Indonesia nih, nggak main-main, nggak main-main. Ini sekarang generasinya generasi MBG nih, betul nggak? Ada lagunya sekarang yang ngetop nih, MBG. Loh kan hafal tuh. Ya Allah, namanya MBG, mbadok melulu urusan. Allahu Akbar, ngeri, ngeri, ngeri. Makanya maaf Bapak Ibu yang saya cinta, kalau kita bener-bener mau ngaji bukan sama YouTube ngajinya, datang ke pengajian. Kalau bisa mesantren, insya Allah. Sebab mencari ilmu itu bisa didapat dengan 6. Kita lihat dalam kitab Ta'limul Muta'alim. Ala la tanallul ilma illa bisitatin saumbi ka'an majmu'i habi bayanin zakain wa hirsin wa istibarin wa bulghatin. Ahlan wa sahlan ya Allah, ketum kita, ketum FPI Al Habib Muhammad bin Hussein Al Attas. Biar beliau istirahat dulu, kita doakan beliau panjang umur, sehat walafiat, banyak duitnya, amin ya robbal. Udah apa lanjut nih? Udah apa lanjut nih? Bentar aja dah ya. Jadi dalam kitab Ta'lim Muta'alim dikatakan alala tanalul ilma. Ala, ingat, la tanalu, kalian tidak akan mendapatkan al ilma, yaitu ilmu, illa bisitatin, kecuali dengan 6 hal atau 6 perkara. Yang pertama zakain, orang ngaji harus zakat. Zakat itu maknanya cerdas, tapi di sini saya ingin artikan kalau pengen dapat ilmu mikir. Jelas apa jelas? Jelas apa jelas? Saya mau tanya, kalau mondok tidur mulu mikir kagak? Jawabnya kompak, pinter apa goblok? Jangan pakai laduni Anda. Ustadz tidur mulu tapi kan laduni sambil geledek loh. Al ilmu awwaluhu kasbun. Ilmu itu pertama kudu dicari. Betul lah, betul. Wa akhiruhu laduniun, baru nanti dapat laduni. Insya. Kalau mau cari laduni yang beneran dari Allah, siapa kita? Dalam kitab Alfiyah dikatakan wa fi laduni kolla, sedikit orang yang dapat ilmu langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Zakaun, harus mau mikir, mau belajar. Wahirsun, kalau pengen dapat ilmu apa? Semangat. Kalau di pondok kagak semangat, jawab yang kompak. Jawab yang kompak, pinter apa goblok? Harus semangat. Hirsun. Lalu kemudian wastibarun, yang namanya mencari ilmu kalau pengen dapat kudu sabar. Kudu apa? Kurang kompak. Kudu apa? Sabar, nggak gampang. Belajar jurumiyah emang gampang.
belajar amriti. Gampang apa susah? Susah, kudu sabar saudara. Belum faraid, belum usul fikih yang lain-lainnya, harus sabar. Yang keempat, apa yang keempat? Wa irsyadu ustadin. Kalau mau dapat ilmu kudu nurut sama guru, insya. Yang kelima yaitu wabulghoh. Apa tuh bulghoh? Bulghoh itu kudu punya biaya. Yang namanya ngaji kudu beli kitab, betul apa betul? Beli sabun, betul apa betul? Sebetulnya kalau Indonesia ini mau beneran ngurusin rakyatnya, setiap rumah ada satu anak yang wajib mesantren. Kan ada istilah wajib militer, betul nggak? Kita kepengen entah pemerintahan yang mana nih ada wajib mesantren, ada satu anak wajib masuk pesantren. Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Orang kencang, setuju atau tidak? Dan pemerintah yang biayain, betul nggak? Kayak sekarang MBG 300 sekian triliun, belah dua dah, betul nggak? 100 sekian triliun buat Mbadogan, betul nggak betul? Yang 100 sekian triliun buat anak-anak kita masuk pesantren gratis. Bukan cuman SPP-nya saja, bila perlu dibeliin bajunya, dibeliin deterjennya, dibeliin kitabnya. Jawab yang kompak. Kalau anak-anak kita dipesantrenkan gratis, dibiayai pemerintah, biayai negara. Jawab yang kompak, setuju atau tidak? Setuju atau tidak? Takbir. Kenapa begitu Pak Bu? Minimal satu rumah ada anak satu yang nyantren, dia jadi orang baik, insya. Dan dia bisa ngajarin keluarganya, insya. Dan nanti kalau kepilih jadi pejabat, latar belakangnya pesantren, minimal pernah ngaji, minimal pernah denger munkar nakir, dia takut digecek sama tuh malaikat, betul apa betul? Akhirnya mau korupsi, mikir-mikir. Sekarang ente lihat yang pada korupsi. Jawab yang kompak nih, saya mau nanya sebelum saya akhiri. Nih pejabat yang korupsi, terakhir nih MBG nih, sama wakil menteri imigrasi. Jawab yang kompak semuanya. Nih yang korupsi, para pejabat. Ada nggak yang lulusan SD? Orang kompak, ada nggak yang lulusan SD? Nggak ada. Lulusan apa? S1, S2, S3, S-nong-nong, S-doger. Betul apa betul? Betul apa betul? Nggak ada yang lulus SD, semuanya sarjana. Gua bingung, sekolah sampai S1, S2, S3, ujung-ujungnya jadi maling. Ujung-ujungnya jadi apa? Orang kompak, ujung jadi apa? Kurang kencang, ujung-ujungnya jadi apa? Kurang mantap, yang nggak jawab berarti maling. Ujung-ujungnya jadi apa? Garong. Insya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Ente bisa bayangin sehari minta jatah 1 miliar. Tuh 1 miliar beli cilok dapat berapa itu kira-kira tuh? Ya Allah, kacau atau tidak? Kacau atau tidak? Ini kenapa krisis ilmu, krisis iman, betul apa betul? Terus terakhir lagi krisis akhlak. Ya Allah, udah rusak, udah rusak, udah rusak. Makanya ayo di akhir zaman seperti ini, tidak lain tidak bukan kita ikut para ulama. Adanya hal seperti ini kan jadi memori kita teringat perjuangan almarhum Kiai Ahmad Hashim. Betul apa betul? Dulu kayak apa nih sepanjang Parung? Waduh, jablay, belecetan kayak bekicot. Betul nggak kira-kira? Lah gue dulu tinggal di Jakarta tuh, kalau ceramah ke arah sini, aduh nggak pandang bulu tuh di Jabon, tau nggak Jabon? Jablay Kebon. Betul nggak? Kagak pandang bulu, yang lewat semua disetopin. Nah gue naik mobil setopin sama perempuan, gue pikir mau numpang, udah kemalaman. Yang namanya ustadz kan jiwanya mulia, ya. Gue berhenti, gue buka jendela, ditawarin anget-anget om, masya Allah, nggak taunya jablay. Gue melin tuh jablay, goblok, gue pakai udang-udang, gue kiai. Dia kaget, oh kiai kalau gitu gratis dah. Ya gratis. Gue tanya balik, kenapa emang kalau kiai gratis? Cari berkahnya pak kiai. Masya Allah, innalillahi wa inna ilaihi. Jawab yang kompak, Kiai Hashim, Ahmad Hashim nih, dulu waktu beliau hidup amar ma'ruf nahi munkar, sampai bersih nih kemaksiatan sepanjang Parung, dipimpin sama beliau, sama laskarnya, sama santrinya. Jawab yang kompak, hebat atau tidak? Hebat atau tidak? Bagus atau tidak? Siap lanjutkan perjuangan beliau? Siap lanjutkan perjuangan beliau? Angkat semua tangannya, takbir, takbir.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.